Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 2 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Medan. Sedikit ingin mewawancara tentang BK di sekolah ini, Bu. Mungkin pertanyaan pertama itu, Ibu sebagai guru BK mungkin membuat planning untuk satu semester. Kira-kira planningnya itu apa aja? Kalau tanya tentang planning itu kan jelas sudah punya program kan gitu. Nah, program itu adalah menyesuaikan dengan semua layanan yang ada. Cuman kadang gini, ibu sudah membuat program dalam artian misalkan minggu pertama ibu mengadakan misalkan observasi nih tentang siswa. Minggu kedua kita melakukan misalkan layanan informasi tentang misalkan pencegahan bullying itu seperti apa. Tapi balik lagi kalau kalian bilang planning itu sudah ada, sudah terprogram bahkan gitu. Tapi kadang balik lagi adalah ke lapangan kondisional gitu. Ketika memang sudah kita planning kan sudah terprogram nih dengan apa yang akan kita laksanakan, nyatanya di lapangan ada hal yang lebih darurat, ada hal yang memang urgent, maka kita lebih mengutamakan kesana lagi gitu. Intinya kalau program planning itu harus ada karena secara nasional setiap guru itu kalian pasti tahu administratif itu harus ada, ya kan? Jadi kalau tanya planning itu sudah ada. Sesuai kalau tanya planningnya apa, Bu? Intinya adalah semua layanan itu sudah tertuangkan dengan planning yang ada gitu. Apalagi, Bu, kalau planningnya itu nggak terjadi gitu, tidak efisien, nggak berjalan dengan baik, kira-kira hal apa yang bakal Ibu lakuin? Bakal ngerubah planning itu atau tetap ngejalaninnya walaupun hasilnya nggak Kalau namanya planning itu kan masih rencana, tidak 100% memang terlaksana kan gitu. Nah, ketika memang sudah kita planningkan misalkan nih, berhubung ibu kan di sini tidak ada jam khususan, jam yang memang dalam artian kayak guru bahasa Inggris kan sekali seminggu itu waktu dia tuh masuk kelas ini 3 kali gitu kan. Tapi kalau secara jam ibu itu 48 jam penuh gitu. Tapi kadang kan ibu sudah ketika memang ada hal yang ibu lihat di kelas ini misalkan anak-anak ini mulai nampak kedisiplinannya agak lebih lebih aktif dibanding yang kelas lain kan gitu. Nah, sebelumnya di kelas ini kan ibu cuman merencanakan tentang misalkan manajemen waktu. Rupanya orang itu butuh tentang misalkan pentingnya belajar, pentingnya kedisiplinan kan gitu. Otomatis kan planning kita nggak sesuai dong kan gitu. Jadi kalian bilang kayak mana, Bu, kalau nggak sesuai dengan planning kita, asal tujuan dan need assessment si anak kebutuhan dia terpenuhi, jadi tidak masalah gitu. Intinya yang penting adalah kita punya pegangan ke depan mau ngapain, kita punya planning yang baik untuk si anak apa. Balik lagi Ibu bilang nyatanya kondisional balik, rupanya si anak ini need assessment. Kenapa? Kita membuat program itu adalah melihat dari kebutuhan si siswa. Beda lagi karena ini sekolahnya pesantren, jadi kan beda yang dialami si anak gitu. Kadang dia di formal tidak ada masalah, rupanya ketika di asrama sudah stres. Kenapa? Tidak bisa dia mengikuti setiap kegiatan yang ada, akhirnya apa? Dia stres, manajemen waktunya nggak dapat gitu. Jadi hal yang kita lakukan adalah kita lihat balik apa sebenarnya yang diperlukan si anak. Kalau secara administrasi tetap kita ini kan cuman kan tidak lebih intens mungkin gitu, tapi kita tetap melihat seberapa penting kebutuhan si anak dulu gitu ya. Atau lagi kalau misalnya kan nggak jarang kalau siswa itu kayak melanggar peraturan ya, betul, merokok mungkin. Kira-kira kalau dari guru BK itu punishment-nya apa, hukuman? Kalau di sini sebenarnya kalau peraturan itu ada. Contoh, kalau yang merokok itu adalah sesuatu hal yang diharamkan di sini. Sekali ketahuan itu dipecat. Beda, makanya Ibu bilang kita ini di sini tuh beda. Tapi itu kan secara aturan. Tapi biasanya Ibu sebagai BK karena gini, Kak, kita di sini ada jam 6 itu mulai orang itu belajar sampai jam 9.15 itu tasmik, tahfiz. Jam setengah 10 sampai jam 3.10 sampailah mau tengah asar itu formal. Belajar formal itu berarti bahasa Inggris, bahasa Arab segala macam. Setelah itu adalah di pengasuhan. Di pengasuhan itu di asrama. Jadi ketika si anak kedapatan merokok di asrama, maka yang memproses itu adalah asrama. Tapi ketika nanti misalkan orang itu merokok di formal, maka yang memproses adalah ibu. Tapi kalau di formal jarang sekali.
hampir tidak ada gitu. Jadi dalam artian ketika ada yang seperti itu juga di apa namanya ya, di punishment itu kan udah memang dikeluarkan gitu kan, karena itu sesuatu hal yang sangat diharamkan gitu. Tapi balik lagi kami ibu sebagai BK pasti nanti tolong saya coba dikonseling dulu anaknya, kita lihat dulu penyebabnya seperti apa, dapatnya dari mana, berhubung ini kan pesantren nih, kenapa bisa si anak dapat merokok di jam sekian kan gitu. Jadi kita harus tahu dong sisi depan, belakang, samping, kanannya itu dari mana asalnya kan gitu. Ataukah memang ketika dia keluar dari asrama izin pulang rupanya diseludupkan nih rokok dan satpamnya tidak memeriksa, pengasuhannya juga tidak memeriksa kan gitu, berarti kan ada kelalaian kita. Jadi kita harus menimbang balik gitu. Jadi apabila ada seperti itu, kalau dalam artian hukuman, kami juga tidak diperbenarkan dalam artian menghukum gitu. Kecuali satu, kalau ibu adalah kita pahamkan dulu ke dia, kita bukakan pikiran dia bahwasannya yang dilakukan dia itu memang salah atau tidak gitu, dan kita buka hatinya apa yang mau dicari, kenapa bisa sampai harus seperti itu gitu. Karena tetap memang di situ ada poin utama, misalkan kalau terlambat sekali itu nanti nasihati dulu. Paling kalau misalkan dari kesiswaan, ibu kan sama kesiswaan tuh berkoordinasi, nanti dinasihati, misalkan habis itu ibu konseling, habis itu paling nanti cuma sekedar nak jorok lah ruangan, coba dipel dulu, dibersihkan gitu aja, tidak ada punishment yang bagaimana. Tapi kalau di sini ngerokok sekali, nanti misalkan ngerokok udah langsung dipecat gitu. Kalau misalnya nggak jerah juga, Bu, Apanya kita berulang kali ngelakuin hal yang sama. Ngelakuin hal yang sama, misalkan terlambat itu, Iya, terlambat. biasanya itu tadi Bu bilang, kalau di formal itu pasti sudah apa ya, jarang melakukan hal yang seperti itu. Karena gini, kita di sini menghitungnya gini, ketika itu di pengasuhan udah sekali, maka keluar SP itu dari pengasuhan. Ketika di formal itu berarti kita gitu. Karena gini, ibu sama anak-anak selalu punya komitmen, apabila 3 kali memang keluar dari BK dengan hal yang sama, mohon maaf itu tidak akan ada lagi dalam artian dari ibu, ya udahlah berarti udah nggak bisa dibimbing anak ini gitu. Kalau dari ibu ya gitu. Jadi dalam arti ibu bilang tadi, kalaupun nanti dipecat gitu kan, kita melihat dulu seberapa tetap parahnya, seberapa misalkan entah udah berapa kali atau misalkan cuma sekali nyoba dapat dia puntung rokok. Karena kan kadang ada orang kebersihan, rupanya mungkin dia diam-diam ngerokok, biarpun di sini area terlarang merokok nampaknya kan, tapi kadang kan ada tamu kita silap, rupanya ada juga pergi dia ke musola, ke masjid, jadi nampak puntung rokok, jadi kan si anak nyoba kadang gitu. Jadi kalau memang udah kita lihat dulu, tetap kita pantau gitu. Kalau nyatanya kamu bilang juga berulang-berulang dengan hal yang sama, maka orang ibu juga berhak untuk ngasih rekomendasi gitu. Tapi biasanya pokoknya batasnya itu udah 3 kali lah. Biasanya kalau udah kita bilangkan, insya Allah masih mau lah gitu. Apalagi Kan balik ke planning tadi, udah punya planning. Kalau itu tiap bulan, ada nggak yang konseling sama masalah itu kira-kira berapa siswa per bulan? gini, berhubung kalau nanya masalah, ada aja masalah, namanya kita hidup, dan khususnya ini pengasuhan asrama, ada aja Kak. Kenapa? Permasalahan di situ rata-rata gini, ada orang tua yang karena kesibukannya sangat padat, setiap hari atau mungkin setiap minggu itu bawaannya keluar kota. Jadi si anak itu hanya kadang sebatas penitipan. Anggaplah orang itu kayak menitipkan. Coba geser aja kursinya biar duduk di sini. Kasihan juga. Dempet-dempet gitu kan. Kasihan lama. Dempetkan aja gitu bisa itu. Jadi kadang anak yang masuk di mari itu bukan memang dasar keinginan dia sepenuh hati gitu. Paham? Karena kan ini kan pesantren, ada yang memang dia pengen udah di luar dengan kebebasan, ada yang mau handphone. Kedua, di sini kan basicnya itu menghafal dengan target. Setiap 1 tahun tuh targetnya itu 5 juz. Otomatis dia kan 1 tahun 5 juz. Jadi kalau tamat itu 15 juz. Belum lagi mungkin kawan dia yang udah alumni, otomatis udah berapa juz kan gitu. Jadi kadang ada tekanan batin terhadap si anak. Satu, udah keinginannya bukan kemari, tambah lagi dengan tekanan, mungkin dia ngerasa tenganan menghafal, dia ngerasa nggak bisa, aduh nggak sanggup aku kan gitu. Otomatis ada aja bergejolak dengan hati dia gitu. Jadi salah satunya, kalaupun si anak ini tidak mau cerita, namanya masalah ibu bilang ada aja gitu kan, yang memang insidental lah, yang memang udah ada kian di asrama, kadang dibalikkan ke ibu gitu. Jadi salah satunya adalah kalau ibu setiap hari itu memang minimal itu 5 sampai 7 orang dipanggil kemari.
Kenapa? Karena satu, karena kalau misalkan kita hanya menunggu masalah dan melihat, ya kita tidak tahu kan gitu. Kadang dengan kita panggil rupanya kita masih tanya kenapa, nah udah nangis, udah curhat ya kan. Ada memang kita tengok, nanti tolonglah Bu atas anak saya ini atas nama Hasim misalkan, ya Allah ampun saya bilang ini nggak mau dengar misalkan ya, kita panggil. Nyatanya di sini kan kita kan ada ajas keterbukaan kan, jadi kita tidak bisa memaksa misalkan. Jadi kita lihat dulu, kalau di sini dia belum terbuka berarti besok lagi, oh coba kita lihat dulu, tanya yang lain, panggil lagi gitu. Jadi kalau ditanya masalah tuh ada aja gitu. Kalaupun misalkan tidak ada dan memang nggak mungkin setiap hari si anak ini sebelum dia terbuka, itu tadi setiap hari itu memang ibu usahakan, kalau memang masih kadang kan kayak semalam ada rapat, ada ini kan nggak bisa gitu. Jadi setiap hari itu ada yang memang udah terstruktur, misalkan oh hari ini kelas si anak ini sebelum dia terbuka, itu tadi setiap hari itu memang ibu usahakan, kalau memang masih kadang kan kayak semalam ada rapat, ada ini kan nggak bisa gitu. Jadi setiap hari itu ada yang memang udah terstruktur, misalkan oh hari ini kelas 10 IPA dulu dipanggil 7 orang sembari nanti kan biar tahu kita apa masalahnya, apa yang dirasakan gitu lah, kayak ibarat sharing-sharing gitu, seperti itu gitu. Jadi ada yang dirasakan gitu lah, kayak ibarat sharing-sharing gitu, seperti itu gitu. Jadi ada aja yang memang ini, karena kadang kan orang itu banyak, yang mau kemari aja kadang takut. Kenapa? Kadang di mindset anak-anak ini kalau BK itu tanda kutip, iya pasti. Nah kalau dipanggil aja, ibu selalu sampaikan sama misalkan ke guru piket, Bu mohon izin atas nama ini dipanggil ya, tapi tolong jangan disampaikan dulu di kelas ke BK. Ada guru itu nanti yang nyampaikan, ayo Sarla dipanggil Bu Lisnayu, apa masalahmu? Jadi kan si anak udah kayak, hah, salah apa Bu, kenapa Bu, kan gitu. Jadi ketika kesini aja muka tekan, kenapa nak, apa Bu, salah aku apa Bu. Jadi di mindset orang itu bahwasanya kadang BK itu memang tanda kutip udah memang semua tentang orang yang bermasalah, orang yang nakal gitu. Jadi ditambah lagi mungkin dengan waktu ibu yang tidak ada masuk kelas, jadi maksudnya tambah ibu cuma sendiri, bayang hampir 400 siswa yang aturannya 1:150 ya, ya kan. Jadi nggak bisa kita jangkau semua gitu. Jadi salah satu cara ibu adalah setiap hari itu manggil, dan itu pun tidak setiap harinya bisa terrealisasi. Kenapa? Dengan adanya kegiatan juga kadang kan banyak gitu kan, ada hal lain lagi gitu. Jadi memang caranya seperti itu gitu. Kalau kakak tanya ada masalah, ada aja masalah itu, ada aja. Apalagi ini namanya seram, belum lagi nanti ada yang nangis-nangis, nggak mau aku di sini Bu, tolong bilang sama mama aku Bu, nggak mau aku. Tapi orang tuanya, tolonglah Bu, kayak mana pun bertahankan anakku. Coba. Terakhir ibu yang tertekan, anak nggak mau, orang tua maksa ibu. Udah ibu bilang, tolong Bu, saya kalau udah masalah mental anak ibu udah ini, saya lebih baik tolonglah Ustazah. Dibilangnya lah, mana ada guru yang nyarankan anak keluar katanya pula lagi coba. Jadi kan kayak gitu. Jadi itulah permasalahan-permasalahan ada gitu. Jadi ini semalam pun ada lagi orang tua, tolong Bu anak saya mau pindah. Ya kalau ditanya selama ini pun nggak ada masalah anaknya di sini, masuk juga iya, baru inilah ibu panggil tadi nggak ada manusianya. Jadi ibu konsultasi sama orang tuanya, rupanya orang tuanya yang terlalu mengimingi. Udah nak, nanti kalau semester 1 udah naik lagi, nanti semester 2 ya pindah. Si anak juga kan mengingat terus, menagih. Mak udah mau kelas 3 ini kapannya Mak? Iya kan? Jadi kadang gini loh, si orang tua memang yang menekan si anak seperti, tapi orang tua seolah-olah itu tanggung jawab kita harus menahan si anak gitu. Jadi kalian nanti akan rasakan, konon apalagi ini adalah asrama. Ada aja orang tua memang di sini menengah ke atas, belum lagi ngapain saya bayar mahal-mahal kalau orang ibu nggak bisa mendidik anak saya. Ngapain saya kayak gini coba? Apa yang mau kita jawab gitu, apa yang memang mau kita debatkan pun kalau udah orang tua seperti itu memang susah gitu loh. Sampai kadang gue bilang juga kan, mohon maaf Bu, kita di sini kan sama-sama menyelesaikan masalah, jadi tolong dari orang ibu juga diomongin dulu sama anak, terbuka komunikasi. Bahkan nggak ada itu Bu, udah terserah ibu lah pokoknya, kalau dia balik di sini Bu, saya di luar kota nggak tahu saya itu, pokoknya ibu lah kata. Dalam hati ibu yang punya anak siapa gitu. Jadi kalau nggak tahu saya itu, pokoknya ibu lah kata. Dalam hati ibu yang punya anak siapa gitu. Jadi kalau yang berasrama itu banyak gitu. Ibu juga udah pernah juga yang kayak mau PPL lah atau observasi lah di sekolah luar, khususnya SMK Negeri 4 juga dulu gitu. Iya cuman kayak cabut,
ya kan dari kelas, ada misalkan kadang juga yang pakai narkoba, ya udah cuma sebatas itu gitu loh. Nah kalau ke keluarganya tuh nggak pala terlalu intens. Kalau di sini sa opungnya, sa tantenya, pamannya semuanya ikut nge-WA kita gitu. Jadi kalau ditanya masalah itu, ya Allah lebih banyak pun, Allahu Akbar gitu. Kadang di sini juga udah ini masalah pengasuhan ini formal, ketika memang apa ya, mungkin di sana orang itu merasa tidak nyaman sama kayak anak-anak. Coba ibu tinggal di rumah nih, ada anak-anak nanti, Bu mohon maaf ada anak-anak yang keluar dari kamar jam 12 malam, ibu di rumah apa urusannya sama ibu, kadang kita ngerasa gitu kan. Jadi itulah kalau maksudnya masalah yang kita hadapi gitu. Kalau tadi ibu misalkan tinggal di asrama bisa jadikan, oh ya udah Bu saya lihat dulu anaknya ngapain, entahnya memang sakit perut kita nggak tahu gitu kan. Ini ibu di rumah dengan tidur nyenyak, tiba-tiba kan tit 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 gitu. Coba sampai ibu punya pakai mode jangan ganggu tuh, tapi kan kalau jangan ganggu pun tetap kita buka udah teringatnya gitu. Jadi kalau di pesantren itu sangat berbeda sekali dengan memang sekolah luaran. Kalau masalah itu nggak usah kita cari, ada aja gitu loh. Nggak usah kita nunggu, tunggulah agak santai dikit besok, nggak bisa santai gitu loh, ada aja gitu. Tapi tergantung, balik lagi adalah kita gitu, kayak mana kita menanggapinya. Kadang kan ya Allah dengan sendiri lelah juga ya, capek juga ya. Belum lagi mungkin kalian nanti akan menemui mungkin orang-orang yang bahwasanya kalau BK itu masih tanda kutip dalam artian ya apalah kerja BK inilah apalah, ya enggak gitu kan, pasti enak kali BK cuma duduk-duduk aja apalah kan gitu. Padahal lebih capek kita duduk daripada masuk kelas. Dalam artian gini, kita menunggu dan kita menyelesaikan masalah orang yang ribetnya naujubillah gitu. Mending kita masuk kelas, sin ini adalah kon ini tambah ini, selesai bel cut sudah ya anak-anak, keluar lanjut ke kelas sebelah. Coba kalau logikanya kan gitu. Jadi orang banyak yang berpikiran bahwasanya oh BK seperti itu. Belum lagi dengan kasus, ada satu cerita juga, misalkan nanti anak itu juga perkataannya kotor atau apapun yang disalahkan, balik lagi adalah ke kita guru BK. Kayak mana guru BK nggak bisa membimbing, Allahu Akbar gitu loh. Jadi nanti akan kalian temui gitu. Konon ibu bilang apalagi yang di pesantren dengan 3 lembaga, dalam artian 3 jam tahfiz, di pengasuhan di formal gitu. Ketika di formal juga aman, aturannya kan jam ibu, tapi di tasmik juga bermasalah. Ibu juga kadang nggak bisa membiarkan gitu. Kadang memang kalau egois kita gini, orang di formal aman kok kenapa bisa di orang itu kan gitu. Karena kan setiap penanganan itu kadang berbeda, sama dokter kan beda penyakit beda obat gitu. Jadi memang kalau ditanya masalah aman pun di formal ada aja itu laporan gitu. Jadi banyak seperti itulah menanggapinya gitu. Ada lagi? Total guru BK di sini Satu cuma nih Bu, seluruh siswanya Soalnya 400 lebih. kurang lebih 400. Tapi ini kan udah keluar kelas 3, berhasil lama ini gitu lah. Paling kan segitu juga nih tuh biasanya, 12 kelas lah. Itu tapi udah masuk ke ITC Ya memang enggak, makanya bagaimana cara ibu, kita punya planning tapi kan tadi apabila tidak terlaksana kan gitu. Itu tadi salah satu adalah bagaimana supaya kita terjangkau, itu pun tidak bisa terjangkau semua gitu. Kenapa? Yang tadi ada masalah besar, kadang menangani masalah itu tidak bisa hanya setengah jam, nggak bisa kan hanya 1 jam. Belum lagi nanti kita pembukaan sama si anak yang dia belum nyaman segala macam ya kan. Kita harus membuat dia dulu terlebih dahulu nyaman gitu. Jadi kadang ya cuma sekedar ya kenal-kenal gitu. Cuman itulah salah satu caranya adalah setiap hari itu harus ada yang memang ini. Dan kebetulan kita setiap apel pagi juga apel. Jadi kalau masalah kenal masih kenal lah insya Allah gitu. Tapi kan tidak intens itu tadi, kita ketika si anak ini bermasalah kita buka lagi, oh iya dia udah ini rupanya, nggak segitu fokusnya lagi gitu. Jadi pandai-pandai ya kita lah nanti sebagai BK dan khususnya ibu yang sendiri gitu. Kalau ditanya efisien, sangat tidak efisien. Udah ibu bilang kan 1:150. Itu pun sebenarnya kalau bisa per BK itu udah 50 anak aja biar lebih optimal gitu. Ya kan? Sama kayak wali kelas. Wali kelas hanya mengemban 1 kelas. Sebenarnya kalau mau efisien seperti itu supaya kita tahu. Jadi dalam artian ketika ada si anak, mencegah itu pun kita lebih cepat. Oh apa nak masalahmu? Karena dengan 50 orang tidak mungkin 50 itu semuanya sama-sama bermasalah gitu kan. Kalau mau kita jangkau juga tinggal ke kelas itu, kita tetap di sini, ini kelas ini lagi, kelas ini lagi. Pas mau kelas ini lagi, tolonglah Bu, kelas ini anaknya udah nggak ada. Ya kan? Jadi banyak tantangannya gitu. Tapi ya seru, menarik gitu. Tapi ya gitulah gitu ya, namanya kan yang namanya manusia ini lebih
berubah-ubah, lebih ngeri gitu ya kan. Ibaratnya kalau kita punya kucing aja di rumah lebih nurut lagi dia sama awak kan gitu. Itulah, tapi seru, enak gitu. Tergantung kita menyikapinya seperti apa.